Halo guys, kembali lagi di channel cuan.com. Kali ini kita akan membahas seputar saham ya guys. Di sini yang ingin kita bahas yaitu sekarang sahamnya BCA ya guys, atau BBCA di kode ini sahamnya ya guys di market. Nah di sini kita ingin menganalisa dari segi chartnya dulu guys ya. Analisa dari segi chartnya dulu, atau kita lihat dari segi teknikal dulu ya guys di market ini. Nah kalau dari segi teknikalnya di market ini, BBCA ini dia lagi cenderung uptrend ya guys, uptrend terus. Ini di time frame weekly guys. Nah seperti ini kalau kita garis trend pasarnya ya. Nah sebenarnya ini dia sudah beberapa kali dia melakukan koreksi. Dia sudah beberapa kali melakukan koreksi guys, cuma dia berhasil rebound guys. Nah seperti ini ya, kalau kita amati koreksinya itu dia cenderung naik guys. Walaupun koreksi dia cenderung naik. Nah ini kalau kita pakai pitch fan, ini dia ada titik-titik tertentunya di Fibonacci pitch fan ya. Ya kalau kalian pakai ini ya. Nah cuman saya nggak pakai, saya garis manual aja karena ya sama aja lah. Ini kita harus tahu trennya dia mau kemana. Jadi ketika breakout ya berarti dia sedang koreksi ya, kayak gitu. Nah, ini untuk chart mingguannya dia masih cenderung bullish ya guys. Nah kemungkinan dia akan ada pemantulan guys di area sini guys, di area sekitar ya 9050 lah. Ini masih chartnya masih uptrend sih guys. Nah ini untuk weekly-nya. Nah sekarang kita coba analisakan, jangan time frame kecil karena saham susah dibaca time frame kecil. Kita pakai yang harian aja. Nah di daily ini kita bisa lihat di sini juga ada beberapa pattern yang bisa kita baca ya. Di daily ini kita bisa membaca bahwa di sini ada terjadi descending ya. Kalau di sini nih udah terjadi descending, ya, dan memang sudah mencapai target descendingnya ya. Kalau kita ukur, nah, ini sudah mencapai target 100% ya guys di sini. Nah ini dia sedang melakukan koreksi, kemungkinan besar ini akan menyentuh dulu guys ke area 9050 guys, sebelum dia akhirnya koreksi lagi guys, turun lagi guys, seperti itu. Nah untuk saham BBCA sebenarnya dia cenderung bullish guys dari segi analisa teknikalnya ya. Skenario nya seperti ini guys. Ini kan sebenarnya ini ada pattern seperti ini guys. Ini sama guys, ini namanya descending triangle juga guys, kayak gini. Nah ini targetnya guys, kita ambil dari sini karena kemungkinan besar dia kurang kuat guys untuk menembus area sini guys. Nah kemungkinan dia akan koreksi lagi guys. Kemarin turun ya, dia membentuk koreksi di sini di area sekitar 7700 ya, sekitar sinilah ya. Nanti dia bakal rebound lagi guys, naik lagi kayak gitu. Nah ini untuk yang mau
ya interaktif secara time frame daily ya, atau mau trading daily, ini masih oke banget sih ini BBCA ini. Nah, sekali lagi Dior ya, ini saya hanya menganalisakan. Jadi kalian jika ingin masuk market, kuatkan mental kalian dengan analisa pribadi juga ya. Jadi saya tidak menyuruh kalian untuk investasi, itu kemauan pribadi ya. Ini saya hanya menganalisakan di mana titik-titik yang krusial untuk BBCA ini ya. Nah, di sini sudah beberapa kali dia hampir membuat chart pattern yang ini ya, yang bikin deg-degan para investor. Sebenarnya ini udah ada ya, kalau dilihat ini namanya head and shoulders ya. Sebenarnya ini udah terbentuk head and shoulders. Uh, Kalau dia jadi breakout ya, breakout ini berarti dia cukup dalam juga nih penurunannya. Penurunannya cukup dalam dia. Ya kayak gini lah ya. Atau ini bisa dianalogikan juga seperti mangkok ya. Mangkok bisa kalian ukur kedalaman dari penurunannya seperti inilah ya. Nah, tinggal kalian taruh sini, dan sebenarnya ada target-target profitnya ini ya. Nah, tapi di sini yang paling kuat ternyata dia ada di bagian ini ya, trend line-nya ini ya. Garis trendnya ini ya. Jadi kita berpatokan di garis trendnya ini. Jadi sebelum dia nembus garis trendnya itu masih dikatakan pola ini belum valid ya guys, gitu. Jadi walaupun terbentuk seperti ini kan kalau di chart pattern ini sudah valid untuk dia melakukan pembalikan arah lah atau koreksi. Nah, seperti itu guys. Kalau di sini memang trennya lagi kuat, sangat-sangat kuat untuk bullish terus ya. Nah, ini kenapa? Karena di sini juga didukung dari ini ya, pendapatan laba bersih BCA tembus sampai Rp 29 triliun, naik 25% ya guys. Nah, ini menunjukkan bahwa bank-bank BCA ini sangat sangat bagus ya, sangat mumpuni ini ya. Pendapatan dia masih dianggap masih plus ya, plus naik 25%. Dan di sini juga dia juga ngebahas ya, ini si pemilik dari bank BCA ini atau bos BCA ini, dia bisa ini ya mas, memprediksikan tentang resesi global. Jadi di sini beritanya dari Jakarta CNBC Indonesia, Direktur Utama PT Bank Sentral Asia Jahja Setiatmaja sudah meramalkan jika resesi global bakal terjadi. Nah, ini kan memang sudah diramalkan. Kemarin juga kita sudah membahas tentang resesi ini ya di chart Bitcoin ya. Nah, di sini dia berbicara menurutnya kondisi perekonomian dunia pada tahun depan akan sangat memprihatinkan ya. Nah, inflasi lumayan tinggi sejauh ini, kurs mulai melemah walaupun masih jauh lebih baik dari negara lain. Nah, memang Indonesia ini sebenarnya inflasinya itu masih sedikit guys, masih bukan sedikit sih, maksudnya masih minim lah dibandingkan negara lain ya. Jadi kalau misalnya harga naik-naik sedikit ya wajar, karena memang kita juga sudah terkena inflasi guys. Nah, di sini juga ada kemajuan yang signifikan ya dari IHSG, dimana IHSG ini dia plus 6.980 ya per ininya ya, per lembarnya. Jadi cukup bagus ya perkembangannya di ini ya, di IHSG juga masih surplus ya di sini. Jadi tidak ada yang salah dengan ekonomi Indonesia sebenarnya ya, masih sangat-sangat bagus. Kemungkinan besar kita
tidak terlalu berefek sih guys untuk resesi ke depan, kecuali memang ada ini ya, ada kebijakan-kebijakan yang eh, membuat ekonomi kita ini menjadi lemah ya guys, atau negara-negara lain ini ya cabut dananya ya guys, atau tidak mau berpartner lagi dengan Indonesia ya guys, kayak gitu. Nah itu berarti sudah terjadinya dampak dari resesi, sudah bisa masuk ke Indonesia guys. Nah ini juga kalau kita lihat di bank-bank lain pun memang ini cenderung uptrend ya. Coba memang ini bank-bank yang lain ini koreksinya dalam ya guys, cukup dalam. Nah, terus Bank BRI juga guys, di sini sebenarnya harap-harap cemas guys. Kenapa? Di sini sudah terjadi pola dari ini ya, head and shoulders. Di sini ada head and shoulders. Nah, di sini tinggal validasi guys. Kalau di sini dia ngebreak guys, udah otomatis guys dia bakal turun guys, turun lebih dalam. Penurunannya itu sekitar ini guys. Nah ini sekitar sini guys. Nah, sekitar 3.600-an ya. Ini untuk di bank BRI. Untuk di bank BCA untuk sejauh ini masih aman guys ya, masih kuat dia. Dan itu juga didukung dari perkembangan ini ya, pendapatan per tahunnya BCA yang naik sebanyak 25% tadi ya, sebanyak 25%. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari analisa kali ini. Jadi yang harus kalian perhatikan di saham Bank BCA ini, jadi di sini ada ini ya, chart pattern. Di sini index scanning triangle dan dia sudah menembus, sudah terjadinya di sini breakout dan dia tunggu retest guys. Kalau nggak retest ya berarti dia kemungkinan koreksinya di sini guys. Koreksi di sini dia bikin candle kecil, langsung dia lanjut guys, lanjut ke atas gitu guys. Jadi skenario nya seperti ini. Kalau kalian mau masuknya ini ya ke market, nanti dia breakout. Nah, ini dia udah breakout, dia retest, dia lanjut gini guys. Nah seperti itu guys. Nah di sini kalian bisa take profit. Setelah itu kalian tunggu dia koreksi lagi guys ke area sini guys. Dia koreksi di sini, misal kita lihat seperti ini guys. Dia membentuk ini kan, kalau kita analogikan di sini dia membentuk double top ya guys. Nah ini bisa kita tarik garis ini, kedalamannya mungkin sekitar sini guys. Nah ini bisa nyampe sini guys. Tunggu breakout di titik sini guys ya, titik 8.200. Dia breakout, dia retest, turun kemari. Nah sampai sini kalian serok lagi guys gitu, sampai sini serok lagi seperti ini ya. Dia breakout, bisa breakout, dia retest, tembus, dia kemari, kalian serok. Nah kalau dia tembus kemari ya kalian harap-harap cemas, kalian bisa jual atau kalian ya biarkan saja gitu. Bisa jadi dia koreksinya nggak jauh kok gitu ya, koreksinya nggak begitu jauh. Kita bisa ukur dari sini juga paling jauh ya segini lah ya, sekitar 6.400 ya. Cuma nggak apa-apa, kalian serok lagi kalau ada uang di situ. Seperti itu guys. Kalau saham kan dia tradingnya satu arah ya guys, ke atas. Ini kemungkinan yang bisa terjadi di saham BCA ya. Tapi ini dari signal yang terlihat untuk minggu depan ini pasti akan naik dulu guys, naik dulu, dan dia akan membuat koreksi di sini ya. Koreksi terus dia akan turun, koreksi ke bawah ya. Kayak gitu. Oke. Jika kalian ingin
dibantu analisa seputar saham, forex ataupun komoditi ataupun kripto, kalian komen aja di bawah apa aja yang mau dianalisa, kalian tinggal sebutin ya. Jadi saya coba bantu di next video ya. Oke, itu aja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi tetap Dior, kalian harus bisa tentukan titik jual dan beli ya, itu yang paling penting, dan money management juga penting. Salam cuan dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.